Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor kita sebut dengan istilah transfigurasi Kristus. Transfigurasi artinya penjelmaan atau perubahan bentuk atau berubah wajah. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia pergi ke atas gunung untuk berdoa. Mungkin kita bertanya, mengapa harus ke gunung kalau mau berdoa? Karena menurut keyakinan orang-orang di zaman Yesus adalah Allah berada di puncak tertinggi. Gunung sebagai tempat tertinggi diyakini sebagai tempat yang sangat dekat dengan Allah. Hal yang sama juga terjadi ketika Musa menerima hukum Taurat dari Allah adalah di atas Gunung Sinai. Jadi Allah itu identik dan sangat dekat dengan pegunungan. Di samping itu, pegunungan biasanya daerah yang sunyi, sepi, pemandangan yang indah, fresh. Makanya banyak orang suka ke perbukitan untuk mencari udara yang segar. Dengan demikian, daerah pegunungan biasanya tempat yang sangat cocok untuk berdoa dan bermeditasi. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, para murid menyaksikan bahwa wajah Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Dan tampak pula 2 orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Para murid melihat peristiwa mulia itu dengan sangat heran. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin 2 nabi besar yang sudah meninggal, Musa dan Elia, bisa berbicara dengan Yesus? Mereka heran waktu itu. Saudara-saudari, satu hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah peristiwa transfigurasi Yesus ini terjadi di saat para murid mengalami kegundahan dan kejenuhan dalam mengikuti Dia. Saat itu para murid mengalami krisis dalam panggilan sebagai murid-murid. Ada dari mereka yang ingin meninggalkan Yesus secara diam-diam. Karena apa? Karena saat itu para murid belum mengenal dan memahami siapa Yesus itu yang sebenarnya. Mereka sudah lama tinggal bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka masih ragu-ragu untuk tetap mengikuti Dia. Mereka sudah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ada dari mereka masih kurang percaya. Keraguan-raguan itu membuat mereka menjadi ragu-ragu akan tugas mereka sebagai murid-murid, dan akhirnya mereka menjadi kurang percaya diri sebagai pengikut Kristus. Lalu ketika Allah bersuara dari awan dan mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan sejak saat itu pula, ketiga murid yang menemani Yesus itu mulai percaya kepada Yesus. Dan mereka semakin mengakui kealahan Yesus, di mana sebelumnya mereka ragu-ragu. Itu terbukti ketika Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia."
Dan sejak saat itu pula, ketiga murid itu semakin percaya diri akan tugas mereka sebagai murid Yesus. Mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, dan mereka juga semakin sadar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara-saudari, dari kisah transfigurasi Yesus ini ada 2 poin penting yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, semakin percaya kepada Yesus. Para murid semakin percaya kepada Yesus setelah mereka melihat Yesus dimuliakan oleh Allah. Nah, sama seperti para murid Yesus ini, kita juga seharusnya semakin percaya kepada Yesus setelah sekian lama kita mengimani Dia sebagai juru selamat kita. Memang kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya bahwa Dia selalu ada beserta kita. Poin kedua adalah semakin percaya diri sebagai pengikut Kristus. Para murid semakin percaya diri dalam tugas pelayanan mereka sebagai murid Yesus setelah mereka melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka menyadari bahwa pilihan mereka untuk mengikuti Yesus bukanlah kesia-siaan. Nah, bagaimana dengan realitas kita? Banyak orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak percaya diri akan statusnya sebagai pengikut Kristus. Banyak dari mereka masih ragu-ragu akan imannya, sehingga ketika ada sedikit goncangan atau godaan, mereka cepat goyah, mereka cepat berpaling. Jadi tidak usah heran kalau kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang pindah keyakinan. Karena apa? Karena memang banyak dari mereka tidak percaya diri dengan iman yang mereka miliki. Demikian juga kadangkala kita sebagai pengikut Kristus mengalami jatuh bangun dalam beriman. Kadang kita merasa hidup beriman kita kok begini-begini saja. Atau bahkan ada juga yang berpikir, apa sih untungnya saya menjadi seorang Katolik? Apa yang saya banggakan dari kekatolikan saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap kali terjadi dalam hati kita karena kita ragu-ragu dalam beriman. Itu terjadi karena kita belum sepenuhnya mengenal iman Katolik yang kita miliki itu. Banyak dari kita juga masih kekurangan pengetahuan akan iman kita. Mengenal iman Katolik yang kita miliki itu tidak cukup hanya ikut misa 1 kali dalam seminggu. Itu tidak cukup. Mengenal iman Katolik yang kita miliki itu harus kita lakukan dengan berbagai cara. Termasuk kita harus belajar banyak, seperti rajin membaca kitab suci, membaca ajaran-ajaran gereja, mengikuti pendalaman iman di lingkungan-lingkungan, membaca begitu banyak renungan-renungan yang berbau Katolik. Banyak cara untuk mengenal iman yang kita miliki itu. Karena kalau kita sudah mengenal dengan baik iman Katolik yang kita miliki, maka kita akan semakin bangga menjadi seorang Katolik atau bangga sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara-saudara terkasih, percaya kepada Yesus dan bangga sebagai pengikut Kristus merupakan hal yang sangat perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka Dia akan mendatangkan rahmat-Nya kepada kita masing-masing. Maka di masa Prapaskah ini, marilah kita semakin mendalami iman kita akan Kristus. Mari kita berusaha semakin mengenal Kristus, supaya kita semakin percaya kepada Dia, dan supaya kita semakin percaya diri sebagai pengikut-Nya. Amin.